Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sering saya mendengar sebuah alasan dari para muhibbin untuk melegalkan, untuk membenarkan, untuk meyakinkan masyarakat para muhibbin ya, bahwa tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Nah, itu adalah pembodohan juga ya, doktrin bodoh. Mana ada ya sebagai dzurriyyah Rasulullah yang bisa dibilang seperti itu, karena sudah pencatatan nasab itu sangat diperhatikan. Dan lagian ya, kalau tidak dicatat itu akan terjadi nanti kecemburuan. Jangan-jangan tidak dianggap sebagai saudara seperti itu. Jadi pasti kalau memang Abdullah atau Ubaidillah atau Obed ya, itu sebagai putra dari Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi ya, bukan Al-Muhajir. Karena Al-Muhajir itu kan karangan saja ya, karena tidak pernah kemana-mana. Itu Sayyid Ahmad Ar-Rumi itu tidak pernah kemana-mana, makanya makamnya itu ada di Najaf, Irak ya. Yang digelari Al-Muhajir itu kan diada-adakan ya. Jadi tidak mungkin kalau Ubaidillah itu tidak dimasukkan sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Jadi kan dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab yang dikarang yang sezaman dengan itu menyatakan ya, semuanya menyatakan dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu menyatakan bahwa putra Ahmad bin Isa itu hanya 3. Tahu-tahu pada abad ke-9 ya, ada anak baru seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan suhrah wal istifadah ya. Tidak nyambung dan tidak didukung oleh kitab-kitab sezaman ya. Contoh saja, misalnya sekarang di Indonesia, bukan sekarang, sejak dulu ya, sampai wafat kan orang banyak mengenal Gus Dur ya. Maka banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Gus Dur sampai ya catatan keluarganya itu, putra-putrinya, istrinya itu tercatat. Jadi Gus Dur semua di karangan manapun pasti Gus Dur itu punya anak 4. Nah, ternyata setelah 550 tahun kemudian atau 600 kemudian ada yang mengatakan Gus Dur itu punya anak 5. Nah, disusupkan misalnya nama siapa itu ya, Ani Wahid misalnya. Itu kan biasanya kan hanya Yeni Wahid dan siapa itu lagi ya. Kemudian ada anak Ani Wahid. Maka oleh ahli sejarah yang sezaman, maksudnya yang tulis di sekarang ini, itu akan berontak, akan membantah. Nah, mengapa dibantah? Ya karena tidak sesuai dengan buku-buku yang ditulis pada masanya Gus Dur hidup. Bahkan beberapa ratus tahun kemudian tetap mengatakan Gus Dur itu punya anak 4. Ternyata setelah sekian abad, entah 6 abad atau 7 abad, lalu anaknya Gus Dur itu menjadi 5, yaitu anak Ani Wahid tadi. Nah, kemudian Ani Wahid itu menyatakan bahwa nasab saya ini yang paling sahih. Nah, mengatakan paling sahih, tapi banyak yang membantah, karena syarat sahih itu salah satunya tidak ada yang membantah ya. Dan syarat sahih itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang lebih dulu ada ya. Jadi intinya begini, kalau nasab Alawi itu nasab yang paling sahih, tentunya tidak ada tesis yang membantahnya.
bukan hanya sekarang dibantah. 500 tahun yang lalu ada bantahan, kemudian 100 tahun yang lalu ada bantahan. Menurut para ahli sejarah, sudah 5 kali Nasabah Alawi ini selalu menjadi polemik. Nah sekarang ini mungkin yang sangat yang sangat heboh tahun 2024 ini ya. Jadi sekali lagi kata-kata tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Berarti ya ini juga sangat membodohkan kita semua, karena sangat berhati-hati. Ahli nakobah itu sangat berhati-hati dalam urusan dzurriyyah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin dan tidak masuk akal karena nanti akan menggugat mengapa saya tidak diletakkan, tidak tertulis dalam catatan nasab, kan saya anaknya juga misalnya, kan pasti begitu. Jadi sangat tidak logis dan tidak masuk akal ya. Mungkin ini bisa menjadi renungan bagi kita, sehingga kita ya terutama bagi para kiai yang masih menjadi muhibbin, silakan gunakan akal sehat. Karena saya kan tidak ahli nasab. Kalau memang para kiai, para cendekiawan tidak ahli nasab, minimal tahu ya titik krusialnya, minimal tahu intinya. Jadi kitab-kitab yang dibaca oleh Kiai Imaduddin dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8, silakan pinjami dulu, dibaca intinya saja, kemudian Anda menentukan sikap ya. Kalau tidak demikian, berarti Anda ikut berbicara tentang sesuatu yang memang tidak tahu ilmunya. Dalam Al-Quran kan dilarang ya, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya. Maka oleh karena itu dalam hal ini harus ikut ulama. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama itu bukan hanya ulama yang paham agama, paham tentang seluk-beluk agama, tapi juga paham tentang ilmu nasab ya, ilmu faraid, ilmu matematika. Itu merupakan ulama yang lebih dari sekedar ulama. Nah, oleh karena itu jangan bicara tentang nasab pada sesuatu yang tidak ahli nasab. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.